Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulullah amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanujum. Saya akan mengerjakan tugas ulumul Quran yang berjudul mutlak dan muqayyad. Sebelumnya perlu kita ketahui, Al-Quran merupakan salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Secara istilah, Al-Quran sendiri memiliki pengertian yaitu kalamullah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam mushaf, diriwayatkan terus-menerus secara mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Baik, kita memasuki judul mutlak dan muqayyad. Yang pertama, pengertian mutlak. Apa sih mutlak itu? Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Kaidah Tafsir yang dikutip oleh Muhammad Faizil Azim dalam makalahnya yang berjudul Mutlak dan Muqayyad. Kata mutlak dari segi bahasa berarti suatu yang dilepas atau tidak terikat. Dari akar kata yang sama lahir kata talak, yakni lepasnya hubungan suami maupun istri sudah tidak saling terikat. Pengertian mutlak secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin yang dikutip oleh Agus Miswanto menerangkan bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat tanpa dikaitkan dengan suatu sifat tertentu. Sedangkan menurut Muhammad Al-Amin Al-Singhiti yang dikutip oleh Agus Miswanto mengemukakan bahwa mutlak adalah lafaz yang mencakup satu orang yang tidak dikenal karena pertimbangan realitas atau hakikat yang mencakup bagi jenisnya, dan ini adalah lafaz nakiroh untuk konteks perintah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutlak adalah lafaz atau kata yang menunjukkan kepada suatu hal yang tidak terikat oleh suatu karakteristik tertentu. Yang kedua, pengertian muqayyad. Apa sih muqayyad itu? Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Kaidah Tafsir yang dikutip oleh Muhammad Faizil Azim dalam makalahnya yang berjudul Mutlak dan Muqayyad. Kata muqayyad dari segi bahasa berarti ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan, gerak, terikat atau mempunyai batasan. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh T.M. Hasbi As-Siddiqi yang dikutip oleh M. Fauzil Azim mengemukakan bahwa muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan ada suatu qayyid. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Manna Al-Khalil Al-Qattan bahwa muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa muqayyad adalah lafaz yang kata menunjukkan kepada suatu hal yang terikat oleh suatu yang memiliki batas atau karakteristik tertentu. Dari Nur Ikhwan dalam bukunya Memahami Bahasa Al-Quran, refleksi atas persoalan linguistik yang dikutip oleh Dewi Murni dalam tulisannya yang berjudul Mutlak dan Muqayyad dalam jurnal Syahadah volume 7 mengemukakan bahwa sesuatu yang muncul secara mutlak dalam teks Al-Quran akan tetap berada dalam status kemutlakannya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan terhadap kemutlakannya itu. Demikian juga sebaliknya, status teks yang muqayyad itu akan tetapi dalam kemuqayyadannya, artinya bahwa apabila terdapat teks yang bersifat mutlak kemudian ditemukan teks lain yang mengqayyidkannya,
maka statusnya akan berubah menjadi tidak mutlak lagi. Apabila ada satu lafal di suatu tempat berbentuk mutlak, sedangkan pada tempat lain berbentuk muqayyad, maka ada beberapa kemungkinan dari ketentuannya, antara lain persamaan sebab dan hukum. Sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama, perbedaan hukum dan sebab, dan perbedaan hukumnya saja. Yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Ayat mutlak. Contoh ayat mutlak surat Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi. Nah, itu contoh ayat mutlak. Yang kedua, ayat muqayyad. Contohnya surat Al-An'am ayat 145 dalam masalah yang sama, yaitu dam atau darah yang diharamkan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amah illa an yakuna maitatan aw damman masfura. Artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Itu contoh dari ayat muqayyad. Dari kedua ayat tersebut sama-sama membahas mengenai darah yang diharamkan, namun ada perbedaan mengenai jenis darah yang diharamkan. Pada ayat mutlak, darah yang dimaksud adalah seluruh jenis darah tanpa terkecuali, sedangkan pada ayat muqayyad, jenis darah yang diharamkan itu terbatas pada jenis darah yang mengalir. Jika kita kembali kepada pernyataan bahwa jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum yang berbentuk muqayyad. Maka permasalahannya, darah yang diharamkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 ditarik hukumnya kepada Quran surat Al-An'am ayat 145 dan disimpulkan bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Kesimpulan dari keduanya, mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa ada batasan tertentu. Sedangkan muqayyad adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan ada batasan atau qayyid tertentu. Lafaz mutlak menjadi tidak terpakai jika lafaz muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum tersebut. Pembagian lafaz mutlak dan muqayyad ada 4 bentuk-bentuk yang realistis, yaitu sebab dan hukumnya sama, sebab sama namun hukum berbeda, sebab berbeda namun hukum sama, sebab dan hukum berbeda. Jadi yang saya bisa jelaskan hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.